Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dialog Tabalong, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong sukses memfasilitasi pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting. Sistem pemilihan menggunakan teknologi digital ini mendapatkan feedback positif oleh semua kalangan karena dianggap efektif dan efisien. Nah, Tabalong Digital Community yang terdiri dari 60 pemuda sadar digital turut berperan dalam kesuksesan terselenggarakannya e-voting. Hal ini merupakan langkah awal dari Diskominfotik Tabalong untuk membumikan digital culture sampai tingkat pedesaan. Tentunya pada hari ini bersama saya Kamaria dan juga telah berhadir di studio kita Bapak Febriadin Hafiz. Beliau ini selaku Kepala Diskominfotik Kabupaten Tabalong. Selamat datang Pak Hafiz, sehat-sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih telah berhadir di studio kami pada hari ini. Pak Hafiz, baru-baru saja kita mengadakan yang namanya Pilkades e-voting di kabupaten kita. Itu kemarin ada 64 desa ya Pak yang melakukan pelaksanaan e-voting ini. Ada 64 desa yang melaksanakan Pilkades, tetapi yang menggunakan sistem elektronik voting hanya 3. Oh, hanya 3 ya? Perwakilan untuk kecamatan Jadi Tanjung, cuma 3. Murumpudak, dan Tanta. Ini bisa diceritakan mungkin lahirnya sistem e-voting ini, bagaimana sejarahnya? E-voting ini sebenarnya berangkat dari sebuah challenge dari pimpinannya Pak Bupati ketika kami baru saja diberikan amanat bertugas di Dinas Kominfo, yang mana ketika itu beliau sampaikan bagaimana membuat smart city itu bermakna lebih dalam sampai ke level pedesaan. Makanya kami berpikir bagaimana kemudian membumikan culture digital ini agar bisa dirasakan sampai ke level pedesaan. Kemudian juga beliau juga sampaikan kebutuhan IT untuk satuan-satuan kerja pemerintah daerah agar tidak selalu bergantung kepada pihak luar, tetapi kalau memang kita bisa buatlah, kata beliau demikian. Jadi itulah awalnya kami mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan kita apa. Memang dari diskusi di internal kami tertarik ngangkat bagaimana kita masuk di dalam Pilkades ini, karena di sini ada kompleksitas ya. Ada masalah kontestasi calon kepemimpinan yang sebenarnya itu adalah primus inter pares, siapa yang terbaik di desa. Kemudian ada juga tentang problem-problem pemilihan-pemilihan yang selama ini sering terjadi dalam pemilihan-pemilihan konvensional. Kemudian juga bagaimana demokrasi itu tetap harus berjalan. Berangkat dari itu kami mencoba untuk melihat Pilkades ini sepertinya kami harus masuk, intinya seperti itu. Kami membuatkan aplikasi yang memudahkan baik kepada pemilih maupun juga kepada panitia, terus juga teman-teman di satuan kerja yang membidangi tentang pemerintahan desa agar lebih mudah dalam pelaksanaan. Untuk memudahkan tadi memudahkan ya Pak? kesimpulannya. Apa-apa yang diharapkan melalui sistem ini Pak? Apa saja mungkin permasalahan yang dapat diatasinya? Yang jelas kami mencoba membuat ini agar lebih efektif, kemudian lebih efisien dari sisi pendanaan pelaksanaannya dibandingkan dengan pelaksanaan konvensional. Kemudian juga apa-apa yang menjadi potensi kelemahan di dalam Pilkades konvensional ini kita bisa tutupi. Misalnya saja tadi kami sampaikan efektivitas ya, efektivitas waktu menghitung lebih singkat, kemudian proses pemilihannya juga lebih cepat. Dari sisi efisiensi, kalau konvensional dia harus cetak suara, kemudian proses hitungnya juga ada pembiayaan yang tentunya kita bisa hemat di situ. Ya, penghematan ini nanti yang rasakan justru pemerintah desa itu sendiri. Kemudian juga kita juga mengeliminir kelemahan-kelemahan konvensional. Potensi untuk
mobilisasi massa dari luar desa yang sedang melakukan pilkades, itu setidaknya kita bisa eliminir. Kemudian potensi human error dalam perhitungan kita juga bisa minimalkan itu. Belum lagi yang lain-lain, misalnya saja pemilih yang berasal dari luar desa, ini bagaimana bisa diakomodir atau tidak. Kalau verifikasi manual seperti apa, kita coba ini dengan verifikasi oleh sistem. Kita sedikit flashback ya, kemarin itu kan cuma ada 3 desa yang melakukan e-voting ini. Dan itu pastinya ada dari semua kalangan, maksudnya ada yang remaja gitu kan. Pemilihnya itu ada remaja, ada lansia juga. Lalu untuk teknisinya sendiri bagaimana Pak itu? Kalau misalnya lansia misalnya itu yang belum melek digital itu. Memang saat ini generasi mereka yang terlahir di tahun 1980 ke atas ya, yang disebut sebagai generasi milenial, Gen Y dan Gen Z, itu proporsinya sudah hampir 50%, bahkan lebih, ada sekitar 52% kami menghitung untuk wilayah kita Tabalong. Selebihnya adalah mereka usia di usia yang kelahirannya 80 ke bawah, kemudian ada lagi yang lansia, kemudian ada mereka yang mungkin belum melek IT, segala macam. Nah ini kita jembatani, gap ini kita jembatani dengan kami mencoba. Yang pertama adalah membangun trust dulu, percaya bahwa sistem ini bisa bekerja. Mustahil digitalisasi itu bisa dilakukan tanpa ada trust. Yang kedua adalah dengan meminta teman-teman dari komunitas yang ada, yang kebetulan kita di Tabalong ada Tabalong Digital Community, itu adalah mitra strategis kami, meminta mereka untuk turut serta membantu pelaksanaan, jadi melakukan pendampingan. Di TPS yang memilih tetap warga, mereka hanya membantu dalam hal kegagapan ketika berhadapan dengan sistem ini. Ada ini ya, nanti ada pendampingan juga. Nanti kita bahas tentang pendampingan. Sistem e-voting ini kan Pak sudah dilakukan katanya sudah 2 kali ya? Betul. Sudah 2 kali. Lalu apakah pelaksanaannya ini sudah sesuai harapan Pak? Sampai sejauh ini kami menganggap sudah sesuai dengan ekspektasi kami, tetapi evaluasi sudah pasti. Sudah barang pasti kami tetap harus menyempurnakan sistemnya. Terus juga ada 2 ya. Sistem IT-nya yang harus kami terus sempurnakan. Kemudian juga ada sistem regulasinya. Di level desa, di level kecamatan, bahkan mungkin di level kabupaten. Itu juga harus disempurnakan. Jadi ada lagi yang harus disempurnakan begitu Pak. Oke, selain manfaat yang dirasakan oleh pengguna, apa manfaat yang dirasakan oleh pengembangnya sendiri Pak? Ada 2 esensi ya. 2 esensi di dalam pemilihan kepala desa itu. Pertama adalah memilih itu sendiri. Yang kedua adalah data pemilihnya. Nah, suatu ketika nanti kita bisa melakukan ini secara serentak semuanya, maka kita secara automatically akan memiliki satu data pemilih. Pada saat-saat mendatang, dengan base data itu, kita hanya tinggal melakukan update saja lagi. Ini bisa dikomparasikan dengan data-data kependudukan, dengan data-data yang ada di KPU. Tetapi ketahuilah bahwa basis data yang ada di dalam pemilihan ini adalah berdasarkan NIK ya, nomor induk kependudukan. Basisnya di situ. Tidak akan mungkin ada duplikasi karena kita juga meyakini bahwa satu orang hanya punya 1 NIK. Seperti itu. Iya. Oke. Lalu bagaimana respon dari Pemkab Pak ini terkait pelaksanaan digital community ini, terutama
kabupaten yang terdekat ya dengan kabupaten kita gitu. Ini tidak lepas dari peran media untuk menginformasikan apa yang pernah kita lakukan, kemudian sehingga ini bisa ditahu banyak pihak akhirnya. Ini Pemkab dari luar katanya juga ini ya, melirik juga ya Pak? Betul. Jadi untuk Kalimantan Selatan, Tanah Laut pernah berdiskusi bersama, kemudian konsep kita dibawa berkait dengan sistem IT-nya, mereka sudah pakai dan mereka sudah terapkan juga satu kali pelaksanaan, kalau tidak salah di Desa Takisung ya, di Tanah Laut. Kemudian satu kabupaten di sebelah kota Palu ya, kalau tidak salah namanya Kabupaten Toli-Toli di Sulawesi Tengah, itu juga pernah. Cuman nggak tahu mereka sudah implementasikan atau tidak, karena mungkin pandemi kita nggak tahu aturan. Cuman mereka pernah meminta sistem kita. Terus juga Aceh Timur, Langsa di Provinsi Nagro Aceh Darussalam, mereka juga pernah minta. Gitu. Kalau kabupaten kita sendiri Pak, gimana responnya? Tabalong, Tabalong ini kita mengikuti saja nanti ketika desa butuh untuk menggunakan sistem itu, kita akan support mereka sesuai dengan kita mampunya, kira-kira begitu. Baik, iya ini masih banyak lagi yang akan kita bahas dengan Pak Hafiz, tapi setelah jeda, jadi tetaplah bersama kami di Dialog Tabalong. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Selain memberikan atmosfer yang baik bagi kemajuan digital di Kalimantan, sistem e-voting dipelajari oleh daerah di luar Kalimantan, seperti Aceh Timur dan Kabupaten Toli-Toli tadi ya Pak. Nah, Bupati Kabupaten Tabalong berharap agar sistem ini dapat diterapkan secara menyeluruh di semua desa. Lalu apakah hal ini mungkin Pak? Dan apa yang perlu dipersiapkan sebagai langkah pertama? Terhadap ekspektasi Pak Bupati untuk penerapan di semua desa sangat dimungkinkan. Hanya tinggal masalah penyesuaian di waktu pelaksanaan. Pilkades serentak ini ditafsirkan sebenarnya bisa dua ya esensinya. Jadi apakah serentak hari H memilih ataukah serentak bulan B memilih? Jadi kalau misalnya itu dilakukan serentak pada hari yang sama, kita harus siapkan lebih banyak peralatan. Sebut misal dari 121 desa yang pilkades serentak di hari yang sama, itu ada 70. Berarti kita harus menghitung berapa TPS, di setiap TPS berapa perangkat, kita harus siapkan itu. Tetapi kalau misalnya hanya dengan menggunakan peralatan yang kita miliki, kita bisa lakukan itu misalnya bergelombang, serentak pada bulan yang sama. Minggu pertama berapa desa, minggu kedua berapa desa, minggu ketiga berapa desa. Kira-kira begitulah kira-kira yang kami katakan sangat memungkinkan. Kemudian ada penyesuaian lagi. Yang pertama adalah, yang jelas itu adalah penyesuaian dari sisi regulasi. Karena tafsir kata pilkades serentak itu juga harus ada penjabarannya nanti seperti apa ininya. Harus ada kejelasan ketika itu dipahami pilkades serentak itu adalah hari yang sama, hari H yang sama. Tetapi pelaksanaannya adalah dilakukan bergelombang. Nah, regulasi harus disesuaikan, menjelaskan secara detail bahwa itu dilakukan bergelombang. Karena nanti ya kita tidak tahu ya, orang makin kritis. Ketika itu ada gugatan nanti batal demi hukum apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira begitu. Oke. Lalu apakah sistem ini bisa diaplikasikan pada semua jenis pemilihan suara? Bisa. Level yang paling sederhana pemilihan RT, mungkin di kampus pemilihan badan eksekutif mahasiswa barangkali.
kemudian level yang lebih besar, pilkada, pemilihan gubernur, atau mungkin nasional. Hanya sekarang peralatan yang harus disesuaikan. Kira-kira seperti demikian. Lalu bagaimana kemampuan sistemnya Pak untuk menerima jumlah yang lebih masif lagi? Servernya kita harus sesuaikan. Servernya kita sesuaikan. Makanya kami sampaikan tadi, kami juga harus lakukan evaluasi secara menyeluruh berkait dengan sistem. Apakah kita tetap bertahan dengan sistem offline, ataukah kita coba kembangkan dengan sistem online? Online ini juga punya dua makna. Ada banyak makna di dalam. Apakah publik memilih tidak harus datang ke TPS melalui smartphone-nya? Tapi kita tidak tahu bahwa di kita tidak semua desa sinyalnya memiliki konektivitas yang bagus. Masih ada blank spot juga. Nah, kita membuatnya akhirnya datang ke TPS. Sistem antar TPS ini, apakah kita perlu sentralkan di kabupaten sehingga masuk dalam satu ruang kendali atau tidak? Selama ini kita offline. Nah, kita juga perlu pikirkan nanti ke depan apakah ini kita sistem online. Tapi tentu harus ada pengamanan-pengamanan. Bagaimana ketika itu dijammer dalam proses transmisi data itu, atau bagaimana itu tetap kita harus coba tetap harus kalkulasikan semuanya. Kira-kira begitu. Jadi internet ini termasuk penghalang begitu Pak? Bisa menjadi penghalang dari terlaksananya e-voting? Koneksi internet ini? Tergantung kita memaknainya. Seperti itu. Oke. Baik. Ya, Pak Hafiz, apa nih kendala yang umum terjadi, lalu bagaimana juga penyelesaiannya di lapangan? Dalam evaluasi kami secara internal ya, pertama terkendala adalah masalah trust. Kepercayaan. Iya. Trust publik terhadap peralatan ini. Walaupun ini sudah 2 kali dilaksanakan. Tapi ini nggak tahu. Ada memang kami menyimpulkan bahwa secara subjektif orang tidak trust karena ada kekhawatiran kepentingannya dia tidak terakomodir. Biasanya yang mempertanyakan tentang trust itu adalah mereka yang punya kepentingan. Biasanya seperti itu. Entah ya kira-kira bisa lah dijawab oleh publik kenapa trust itu jadi sesuatu yang penting ya. Kemudian adalah tentang DPT. Data pemilih ini dalam 2 kali pelaksanaan ada kekurangan menurut kami. Sebelum final di hari H, itu seyogianya harus disepakati antar para pihak, termasuk calon. Karena potensinya ada di situ. Tidak akan ada bisa siapapun datang memilih ketika dia tidak ada di dalam DPT. Nah, ketika mungkin ada himbauan, barang siapa yang memiliki KTP di desa itu, silakan untuk datang. Tetapi ketika dia tidak ada dalam DPT, nah itu sebabnya pada saat update DPT itu harus benar-benar dilakukan. Harus dilakukan uji publik dengan penyampaian untuk dilakukan update kembali. Nah, ketika sudah final itu disepakati. Karena potensinya justru malah ketika di sistem tidak ada potensi untuk bisa dilakukan bantahan, di DPT itulah yang berpotensi. Tapi ketika semua sudah disepakati oleh para calon, kami berpikir itu bisa dieliminasi. Kemudian juga tadi trust system, ada kendala teknis juga. Misalnya saja listrik ya, itu kita sudah antisipasi. Kemudian juga tentang perangkat-perangkat yang kami pakai, kami juga siapkan udah cadangan. Itulah mungkin kira-kira kendala-kendala yang kami hadapi ya. Kemudian juga ketegasan.
ketegasan dari teman-teman yang selaku leading sektor pemerintahan desa, kemudian juga teman-teman camat dan teman-teman di panitia desa. Apa yang sudah tertuliskan secara normatif di dalam regulasi, laksanakanlah itu. Ketika memberikan toleransi di luar itu, justru masalah akan muncul di sana. Kira-kira begitu. Iya. Lalu siapa saja pihak yang turut mensukseskan e-voting ini, Pak? Kami hanya penyedia alat ya. Jadi Pilkades itu dikatakan berjalan dengan lancar. Itu sebenarnya tentu perannya adalah peran dari panitia desa, kemudian pihak pemerintah desa juga, kemudian aparatur di kecamatan, kemudian para petugas keamanan, para babin dan babinmas dan babinsa ya, kemudian juga dari DPMPD serta mitra strategis kami yang ada di TPS saat itu, yaitu dari komunitas Tabalong Digital, gitu dia. Kira-kira begitulah gambaran secara umumnya. Jadi banyak yang ikut mensukseskan untuk pelaksanaan e-voting ini ya, Pak? Betul, ya? dan peran kami hanya penyedia sistem. Tadi penyedia sistem. Oke, pemirsa perlu kami sampaikan bahwa nanti juga akan ada yang berhadir di studio kita itu dari perwakilan Tabalong Digital Community, tapi akan kami hadirkan nanti setelah jeda iklan. Jadi tetaplah bersama kami di Dialog Tabalong. Pemirsa, terima kasih masih setia dalam program kami. Pada segmen 3 ini telah bergabung bersama kami Koordinator Tabalong Digital Community, Mas Haris Fadilah. Selamat datang Mas Haris. Selamat datang di studio kami. Mas Haris, kesuksesan e-voting ini tidak lepas dari peran TDC ya. Ya, jadi bagaimana peran TDC dalam proses pelaksanaan e-voting ini, Mas Haris? Silakan. Peran serta TDC ya Iya. dalam e-voting ini. Iya. Ya, peran serta TDC sangat berterima kasih sekali kepada Pemda Tabalong dan juga Diskominfo yang telah melibatkan kami dalam mensukseskan e-voting, yang dimana e-voting ini dari kami TDC adalah orang-orang yang tahu dengan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pengarahan orang-orang ini pelaksanaan proses e-voting bisa berjalan dengan lancar, hanya menjadi pengarah ya, pengarah tentang bagaimana sistemnya yang dilakukan oleh Kominfo. Jadi kami hanya mengarahkan si pemilih untuk memilih, mengarahkan saja, bukan menyuruh warga untuk pilihannya. Coblos. Bukan. Iya, Ini kita hanya mengarahkan saja. Oke. Terserah mereka memilih yang mana, hanya mengarah. Mendampingi begitu Iya, ya. mendampingi aja. Oke. Lalu siapa saja nih Mas Haris anggota dari TDC ini? Oke. Anggota dari TDC sendiri dia adalah orang-orang yang melek dengan TIK, dengan elektronik dan digital, dari semua kalangan yang tidak mesti orang itu lulusan teknologi informasi, lulusan orang TKJ ataupun yang lain, tapi dia basicnya mengenal tentang bagaimana perangkat dan sistem bisa berjalan dengan lancar, bisa mengarahkan si warga-warga untuk bagaimana tata caranya dalam proses digital ini. Ada kriterianya berarti ya untuk kalau anggota TDC. Iya, kriterianya tidak terlalu spesifik juga kriterianya, cuman dia tahu tentang bagaimana penggunaan alat-alat digital, seperti itu aja.
Yang penting tahu aja ya tentang Iya, sebenarnya penggunaan ini alat tahu ini. aja dia. Artinya tidak mesti lulusan yang Tidak mesti, iya tidak mesti. tentang TIK begitu. Iya, Tek. Oke. Lalu apakah TDC sendiri dari internal Kominfo atau dari luar Kominfo begitu bisa bergabung di TDC? Oke. TDC sendiri dia penggabungan ya. Dia pada waktu event e-voting kali ini barulah terbentuk TDC ya. Barulah terbentuk TDC. Memang ada beberapa dari orang-orang Kominfo dan ada juga dari luar. Tapi kebanyakan sih sebenarnya dari luar. Jadi anak-anak digital itu kita apresiasi mereka dalam satu kegiatan, apakah itu anak-anak PUBG Mobile ya, yang gamer-gamer itu kita arahkan untuk bergabung di dalam TDC dengan kombinasi suatu event yang e-voting ini dalam eventnya. Oke, artinya yang benar-benar melek TIK begitu ya? Iya, melek teknologi aktif, informasi dan komunikasi. Oke. Ya, Oke, Mas Haris, kinerja TDC saat pelaksanaan diapresiasi oleh warga saat proses pemilihan suara kemarin ya. Apa kendala yang ditemui di lapangan? Lalu bagaimana TDC menyelesaikan kendala tersebut? Ya, kendala-kendala itu sih seperti sebenarnya ada. Kendala-kendala itu masih ada dimanapun kita tidak bisa menampik ya. Suatu proses pasti ada halangannya. Jadi kendala-kendalanya tidak terlalu besar juga sih sebenarnya. Sudah artinya relawan yang seperti TDC ini memang ada kisaran warga itu yang gagu dengan teknologi ya, dengan digital ya. Jadi sudah barang tentu itu merupakan hal yang tidak bisa kami hindari. Jadi kendalanya adalah masyarakat yang usia tua, lansia itu ya, tapi mereka memang masih masuk dalam suara hak pilih mereka. Itu memang sedikit agak susah ya. Tapi dengan perbekalan dan berapa kali kita di dalam TDC sendiri meeting dan bisa menangani hal itu, ya kita bisa aja menangani masalah itu dengan cara mengarahkan keterlibatannya juga sudah barang tentu kita lebih aktif lagi untuk mengarahkan orang. Tapi ya itu tadi alhamdulillah kendala tidak terlalu banyak juga. Tidak terlalu besar tidak terlalu ya. besar, ya. Oke. Lalu bagaimana dengan keberlangsungan TDC ini? Apa rencana ke depannya untuk turut membumikan digital culture bersama Pemkab Tabalong? Oke, ya benar. Tabalong dengan smart city-nya ya, itu memang harus membumikan digital culture-nya di Tabalong ini. Ya, dan TDC sendiri siap mensupport itu menjadi mitra kerja atau menjadi membantu dengan sumber daya yang ada tentang smart city ini, bagaimana nanti kita ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dan event-event lainnya. Misalkan event hari jadi ya yang sekarang ini ya bisa dilibatkan dan bisa kami menyumbangkan sedikit ilmu kami ya kan tentang memang tidak bisa menampik masalah digital dan informasi dan teknologi sekarang. Memang itu harus kita memang harus aware, memang harus disadari. Iya, ya, harus disadari dan kita manfaatkan. Kita bisanya ini dibantu oleh yang lain, saling bekerja sama lah. Kita tetap membumikan digital culture ini agar masyarakat melek dengan teknologi semua. Ya. Oke, untuk menerima perubahan menuju era digital begitu, selain fasilitas yang perlu dipersiapkan dari diri sendiri juga harus menerima gitu perubahan digital itu. Benar. Apa saran dari Mas Haris nih? Ya. Tentang kemajuan teknologi sekarang, apalagi digital ya,
mau tidak mau kita pasti akan mengikuti itu, karena perkembangan zaman sudah lain sudah, ya kan, pasti informasi-informasi medsos, media sosial apapun itu memang harus kita mengikuti semuanya. Dan bagi kami dari TDC, bagaimana sih supaya kita di medsos itu menceritakan hal-hal yang baik-baik, tidak ada informasi-informasi yang hoak-hoak gitu kan. Jadi dalam TDC kami sendiri ingin menyaring filter-filter tentang pemberitaan ke masyarakat seperti itu ya. Era digitalisasi harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai kita terseret ke dalam arus yang macam-macam, ya kan. Artinya bisa kita lah gitu, harus bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Harus bisa memilah-milah ya. Iya, benar. Dalam menggunakan teknologi ini. Ya pemirsa, kami harus break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Tabalong. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Hafiz, tentunya masih bersama tadi Pak Hafiz, juga Pak Haris. Terima kasih masih bersama kami. Pak Hafiz, kita tadi sudah mendengar saran dari Mas Haris untuk menerima perubahan era begitu. Selain mempersiapkan fasilitas, kita juga harus mempersiapkan diri untuk menerima perubahan. Kita minta sarannya lagi dong Pak. Apa nih kira-kira? Untuk publik yang terkait dengan Pilkades ya, percayalah bahwa sistem ini adalah hanya sekedar alat bantu. Esensi dari Pilkades adalah memilih. Jadi namanya juga alat bantu, ini kemudahan lah yang dipandang. Kemudian secara keseluruhan perubahan ini adalah adalah keniscayaan. Kita harus bertransformasi diri dalam konteks regional. Kita sebagai warga yang menjadi kabupaten yang terdepan, kita berharap kita bisa menjadi aktor dalam konteks IKN, bukan sebagai penonton. Oke. Jadi itu tadi harus menjadi aktor ya, bukan penonton. Terima kasih Mas Haris nih sekarang. Pesan untuk pemuda Tabalong agar terus mengasah diri dalam dunia digital. Oke, harus proaktif untuk menuju digitalisasi ini. Oke, baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan dialog dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang telah kami berikan tadi bersama Pak Hafiz juga Pak Haris dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya Pak Hafiz juga Pak Haris. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam digital. Salam digital. Salam digital.